Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya, mahasiswa-mahasiswiku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih dalam situasi pandemi ini yang entah nggak tahu kapan berakhir, tapi semoga segera berlalu ya, sehingga kita bisa kembali berkuliah normal seperti biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian, bidang obat tradisional. Kumpulan soal ini saya dapetin dari APDFI ya, jadi semoga bisa jadi rujukan untuk kalian belajar mengenai uji kompetensi khususnya di bidang obat tradisional. Nah, sebagai informasi ya, jadi soal UKOM itu biasanya berupa studi kasus. Jadi biasanya ada di apa ya, di bagian awalnya itu ada mengenai kasusnya atau studi kasusnya, kemudian ada bagian pertanyaan soal. Nah, UKOM itu kan terdiri dari 180 soal ya, dan waktunya itu 180 menit. Berarti tiap soalnya itu butuh waktu cuma 1 menit. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Mana jereng juga tuh mata ya nge-scroll atas bawah dipakai apa pakai komputer ngerjain 180 soal gitu kan. Nah, salah satu trik dari saya ya, sebelum kalian baca soal utuh, coba kalian baca dulu yang bagian pertanyaannya. Jadi kadang di beberapa soal atau bahkan di kebanyakan soal, sebenarnya kasusnya ini cuma sebagai pelengkap atau keterangan aja. Jadi cukup dengan kita membaca soalnya itu udah bisa menjawab gitu pertanyaan tersebut gitu. Kecuali misalkan kalian udah nyoba nih baca soalnya tapi kok kayaknya masih agak ragu atau ngeblank, siapa tahu bisa dapet apa ya, dapet clue lah dari membaca kasus. Jadi pertama kali yang dibaca itu soalnya dulu, kalau bisa langsung jawab. Kalau misalkan blank banget sih saran saya mending next ke pertanyaan selanjutnya ya. Kecuali misalkan kalau kalian butuh recall materi dikit bisa dibantu dengan membaca kasus kayak gitu. Langsung aja ya kita bahas mengenai soal-soal UKOM. Oke, soal yang pertama nih. Soal yang pertama kalau kita lihat dari pertanyaan soalnya, termasuk cara penarikan apakah di mana cairan penyari yang dipakai dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat soal ini sebenarnya masih agak rancu ya kalau kita baca soalnya. Nah, kita lihat di kasus ternyata metode ekstraksi yang dimaksud atau cara penarikan yang dimaksud adalah perkolasi ya. Di sini dijelaskan mengenai perkolasi, tapi sebenarnya intinya perkolasi apa sih? Perkolasi apa yang pelarutnya atau cairan penyari yang digunakannya itu bisa dipakai secara berulang-ulang. Nah, ini adalah reperkolasi ya, reperkolasi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sebenarnya bisa langsung dijawab ya. Ini kayak soal ini cuma apa ya, cuma pelengkap saja. Jadi kan yang ditanyakan adalah hasil hidrolisis dari piperin dengan KOH etanolik 10% adalah apa gitu ya. Sedangkan nih kan di kasusnya ini adalah tahapan isolasi piperin ya, tahapan isolasi piperin yang sebenarnya cuma pelengkap saja gitu. Hasil hidrolisis dari piperin itu adalah asam piperinat ya. Jadi sebenarnya namanya nih mirip ya. Nah, kenapa jawaban lain salah nih ya? Sebenarnya asam mevalonat, pirufat, arakidonat, laktat itu adalah senyawa-senyawa, dia bukan senyawa metabolit sekunder ya. Dia senyawa bahan baku, untuk pembentukan senyawa-senyawa metabolit sekunder gitu. Jadi ini jawabannya asam piperinat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah,
Ini kan kalau kita lihat soalnya ya, berapakah suhu yang digunakan dalam pembuatan sediaan infus? Sebenarnya kita nggak perlu baca kasus juga udah tahu ya bahwa dalam infus dan dekok itu suhu yang digunakan adalah 90 derajat Celcius, seperti itu. Lanjut. Nih ya, untuk pertanyaan soal ini, larutan apa yang dapat dipakai sebagai pengganti KOH? Sebenarnya kalau kita lihat ya, tanpa perlu melihat kasusnya, nih, KOH itu kita harus tahu dulu sifatnya apa. Dia basa kuat ya. Basa kuat adalah senyawa yang bisa melepas OH- ya. Kalau asam dia bisa melepas H+. Kalau kita lihat di pilihannya kita lihat yang pilihan pertama NH2 nih. NH2 ini kan dia basa lemah. NaCl dia garam, CaCl2 ini garam. Otomatis yang bisa menggantikan KOH, KOH itu adalah basa kuat, berarti harus basa kuat lagi. Makanya pilihannya NaOH ya. Nah, di sini ada kan tambahan ya. Tapi sebenarnya nggak perlu kita perhatikan gitu. Cukup dengan membaca pertanyaan soalnya kita udah langsung tahu jawabannya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ya ada lagi metode ekstraksi apakah yang dilakukan dengan cara mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Ini juga sama ya. Kita nggak perlu lihat keterangan kasus bahwa memang yang mengalirkan pelarut dari atas ke bawah ya cuma perkolasi ya dibanding pilihan lainnya. Maserasi ini perendaman. Sokletasi itu dia harus ada keterangan biasanya ekstraksi sinambung ya. Kalau destilasi itu kan dia pemisahan zat cair, campuran zat cair berdasarkan titik didih. Sedangkan infusum dia juga perendaman atau penggodokan di suhu 90 derajat Celcius. Nah, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, jika kita akan melakukan fraksinasi untuk mendapatkan senyawa zat aktif, urutan pelarut manakah yang digunakan pada ekstrak etanol suatu simplisia? Nah, untuk fraksinasi maupun mau ekstraksi fraksinasi, ketika dilakukan bertingkat, maka urutan senyawanya harus dari nonpolar ke polar. Jadi baik untuk ekstraksi ataupun fraksinasi, jika dilakukan lebih dari satu pelarut atau istilahnya adalah fraksinasi bertingkat, maka pelarut yang digunakan harus range-nya dari nonpolar ke polar. Nah, di sini kita cek aja mana yang dari nonpolar ke polar. Jawabannya adalah N-heksan, etil asetat, terus etanol. Karena N-heksan itu yang paling nonpolar dan etanol yang paling polar ya. Lanjut. Metode simplisia apakah? Nah, ini kalau ini kan harus kita baca ya kasusnya, karena pertanyaan soalnya belum jelas. Kita lihat di kasus pemilihan metode ekstraksi sangat dipengaruhi oleh sifat bahan yang akan diisolasi. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan memanaskan panci yang berisi simplisia di atas penangas air yang mendidih selama 30 menit. Clue utamanya adalah angka 30 menit yang mana itu adalah metode ekstraksi untuk dekoktum ya atau dekok. Nah, kita lanjut ya. Nih, fungsi penambahan N-heksan. Di sini kita harus lihat dulu konteksnya ya. Untuk melakukan isolasi senyawa flavonoid, hal pertama yang dilakukan adalah ekstraksi menggunakan metanol. Ekstrak metanol kemudian dipekatkan dan setelah didapat ekstrak, ditambahkan N-heksan. Nah, biasanya ini proses ekstraksi cair-cair ya. Ekstraksinya menggunakan pelarut polar, tapi terus kita tambahkan pelarut nonpolar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memisahkan senyawa yang bersifat nonpolar atau polaritasnya rendah. Ingat prinsip like dissolve like, di mana pelarut itu melarutkan suatu senyawa yang memiliki kepolaran yang mirip dengan pelarut tersebut. Jadi kalau di sini fungsi N-heksan itu sifatnya nonpolar atau polaritasnya rendah, maka dia berfungsi untuk melarutkan senyawa yang polaritasnya rendah juga. Nah, kita lanjut ya.
Apa fungsi pengadukan pada metode maserasi? Nah, kalau ini kita nggak perlu sih sebenarnya baca kasusnya ya. Jadi cukup dari pertanyaan soal, kenapa dalam proses maserasi itu kita perlu pengadukan? Nah, di sini fungsinya adalah untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga terjaga adanya derajat konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Apa maksud dari derajat konsentrasi? Derajat konsentrasi itu adalah perbedaan konsentrasi antara cairan yang ada di dalam sel dan di luar sel. Jadi kita harapannya itu kan dengan maserasi, maserasi itu akan berlangsung hingga jenuh ya, hingga pelarut jenuh. Pelarut jenuh itu ketika konsentrasi larutan yang ada di dalam sel itu sama dengan konsentrasi larutan di luar sel. Dengan adanya pengadukan kita mengharapkan proses kesetimbangan konsentrasi itu segera terjadi. Lanjut, untuk memurnikan suatu ekstrak dari zat tersebut, maka ekstrak perlu dicuci, dilarutkan dalam pelarut. Nah, ini kita harus baca dulu nih kasusnya. Zat balas adalah zat yang terdapat di dalam simplisia tanaman yang tidak memiliki efek farmakologi, sehingga keberadaannya mengganggu metabolit sekunder yang diinginkan. Zat balas biasanya memiliki polaritas yang rendah. Nih ya, yang harus kita garis bawahi, zat balas ini punya polaritas yang rendah. Untuk melarutkan zat balas tersebut berarti harus pakai pelarut yang polaritasnya sama. Berarti polaritasnya yang rendah juga. Lanjut, metode ekstraksi ya. Ini kita harus baca kasusnya. Salah satu metode ekstraksi simplisia adalah maserasi. Cairan penyari dibagi dua, seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah dienap tuangkan dan diperas, dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Ini ada yang harus kalian perhatikan ya. Jadi maserasi itu ada dua macam. Ini sebenarnya kemungkinan jawabannya antara remaserasi atau masirasi bertingkat. Kalau remaserasi itu kita melakukan pengulangan ekstraksi tapi dengan pelarut yang sama. Nah, di sini kan ada cairan penyari atau pelarut dibagi dua. Yang setengahnya dipakai untuk mengekstrak yang pertama kali, setengah lainnya dipakai untuk mengekstrak kedua kalinya. Intinya kayak gitu. Berarti kan pelarutnya sama. Makanya jawabannya remaserasi. Kalau maserasi bertingkat, pengulangan ekstraksi tapi kita pakai pelarut yang berbeda. Dan kalau maserasi bertingkat, pelarutnya itu urutannya harus yang dari nonpolar ke polar. Jadi kalau misalkan kayak tadi, kita pakai pelarutnya dua macam nih, misal N-heksan sama etanol. Berarti pas pertama kali ngekstraksi harus pakai N-heksan dulu. Terus pas ekstraksi yang kedua kalinya baru pakai etanol. Itu untuk maserasi bertingkat. Lanjut ya. Apa fungsi dari penyimpanan filtrat hasil isolasi di dalam lemari es? Jadi, kenapa sih filtrat hasil isolasi itu di dalam lemari baiknya disimpan di lemari es? Nggak harus di lemari es sih, tapi lebih bisa juga alternatifnya misalkan disimpan di baskom gitu ya yang ada es batunya. Nah, proses pendinginan itu bisa menimbulkan pembentukan kristal yang lebih banyak. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kalau di tahapan proses rekristalisasi misalnya nih, biasanya kalau perbandingan suhunya ekstrim, jadi asalnya kan kita biasanya kalau di rekristalisasi melarutkan si kristalnya itu di pelarut yang panas. Habis itu didinginkan, kalau pendinginannya ekstrim misalkan langsung disimpan di baskom yang ada esnya atau langsung disimpan di lemari es, biasanya kristal yang terbentuk itu lebih banyak secara teoritis. Lanjut. Apa nama metode dari pernyataan tersebut? Nah, harus kita lihat nih kasusnya. Suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam pelarut padat dengan cara penyarian berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu. Ini kan ada tulisan berulang-ulang ya. Berarti itu sokletasi. Karena kan sokletasi itu si pelarutnya terus berulang-ulang mengekstraksi turun dari dari bagian
sifon, terus ke labu, naik lagi ke atas, ke bagian kondensor, sifon, labu, terus aja berulang atau melakukan sirkulasi. Nah, selanjutnya, apa fungsi penambahan larutan KOH etanol pada isolasi piperin? Kalau ini sih hafalan ya. Jadi dalam isolasi piperin biasanya kadang kita menambahkan KOH etanolik. Fungsinya adalah untuk memisahkan senyawa resin dan meminimalkan pembentukan garam. Nah, kita lanjut. Ini harus kita baca kasusnya ya. Suatu metode ekstraksi pada tumbuhan salah satunya adalah soklet. Prinsipnya apa? Ingat, nama lain soklet itu adalah ekstraksi sinambung. Jadi prinsipnya adalah cairan penyari mengekstraksi sampel secara berkesinambungan. Lanjut, salah satu metabolit sekunder dari daun teh yang dapat diisolasi adalah kafein. Dari serangkaian tahapan pada proses isolasi, penambahan larutan tertentu sangat diperlukan. Nah ini udah ini banget lah kalau di kafein tuh pasti pakai kloroform. Ya. Salah satunya adalah penambahan pelarut yang berfungsi memberikan suasana asam sehingga garam alkaloid lebih mudah larut. Karena kan memang kelarutan terbaiknya kafein itu ada di kloroform. Lanjut nih, prinsip ekstraksi metode perkolasi selain pernyataan yang ada di atas adalah, nah kalau di sini kan di kasus metode ekstraksi dengan perkolasi ini adalah selain polaritas pelarut dan polaritas senyawa yang akan disaring serta difusi pasif dan kelarutan. Jadi di sini ada prinsip difusi pasif dan kelarutan. Selain itu ada prinsip apa lagi? Metode perkolasi dibantu oleh gaya gravitasi karena adanya aliran pelarut dari atas ke bawah. Lanjut, apa fungsi kloroform pada isolasi kafein ya? Nih, ini hafalan juga ya bahwa kloroform ini mengikat kafein yang larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Nah, jika suatu senyawa tidak tahan panas, maka metode ekstraksi apa yang digunakan? Ini kita nggak perlu baca kasus. Yang penting cari mana yang metode ekstraksi dingin. Di sini hanya maserasi dan perkolasi gitu. Yang B, infusum, salah kan? Infusum dia pakai pemanasan. Yang C, maserasi dan dekokta. Dekokta itu pemanasan juga ya. Jadi yang benar maserasi dan perkolasi. Terus